Halo guys, selamat datang di podcast Nada-Nada Nusantara. Jadi kita hari ini akan membahas budaya Nusantara Indonesia, dan salah satunya itu budaya dari Jawa Barat. Ya karena kita kan tinggal di Jawa Barat ya, jadi kita akan membahas daerah Jawa Barat, khususnya daerah Sunda. So, sebelum kita bahas itu, perkenalkan dulu sama teman-teman aku yang sebentar lagi mau lulus SMA nih. Halo semuanya, kenalin aku Berta. Dan aku Jessica. Ngomong-ngomong, kalian kan udah di kelas 12 nih, masih ada eskul gak sih? Kalau aku masih ikut pencaksilat sih. Kalau aku nggak bosan-bosan ikut ekskul tari tradisional. Cocok banget nih sama pembahasan kita. Jess, kamu itu kan udah lama ya ikut eskul tari tradisional. Nah, tarian apa aja sih yang kamu pelajari? Udah banyak banget sih tari yang aku pelajari. Tapi salah satu tari yang aku suka sih tari Jaipong. Tari Jaipong itu tarian dari Jawa Barat kan? Yap, bener banget. Tepatnya di Pasundan, Jawa Barat. Terus tarian ini juga punya makna loh. Apa tuh Jess? Nah, tarian ini tuh memberikan gambaran mengenal wanita Sunda sekarang ini yang tidak pantang menyerah, berani, genit, mandiri, serta bertanggung jawab namun tetap santun. Itu mah menggambarkan kamu banget, Jess. Nah, kalau Berta gimana? Dengar-dengar kamu ikut pencaksilat ya? Seru gak sih? Sebenarnya sih seru-seru aja ya. Tapi sebelum pencaksilat, mendingan pemanasan dulu deh biar waktu ngelakuin gerakannya tuh nggak cedera. Nah, biasanya gerakan pemanasan itu dimulai dari gerakan kepala. Jadi kepalanya tuh digerakin dari atas ke bawah, toleh ke kanan kiri, begitu seterusnya sampai 8 hitungan. Terus untuk gerakan selanjutnya itu bisa dilakukan dengan jogging, sit up, push up, dan gerakan lainnya. Ada bedanya nggak sih pemanasan pencaksilat sama olahraga biasa? Lebih berat sih dari pemanasan umumnya. Oh, kalau kamu Jess, ada gak sih pemanasan sebelum tari? Kalau aku biasanya dalam tari sih pemanasannya dari kepala, lengan, pinggang, sampai kaki. Jadi ya kayak basic aja gitu. Terus kalau pendinginan, karena biasanya habis kita tari itu kita merilekskan otot tubuh kita. Aku juga pengen cerita nih ke kalian pengalaman aku lihat pertunjukan tari tradisional. Wah, boleh tuh, ceritain dong Jess. Nah, jadi waktu 2 minggu yang lalu, aku sama kakak aku nonton pertunjukan tari tradisional gitu kan. Terus tuh tempatnya outdoor gitu, jadi aku bisa sekalian lihat pemandangan juga. Nah, di sana juga tempatnya sejuk banget dan asri banget, pokoknya indah banget deh. Ih, itu di mana sih? Kayaknya tempatnya enak banget buat liburan sama keluarga. Siapa tahu bisa jadi list liburan aku. Nah, itu tuh di Magelang deket daerah Borobudur gitulah. Terus kalian tahu nggak sih kalau Borobudur terpilih jadi salah satu tempat buat pembuatan jingle iklan Wonderful Indonesia loh. Kalian harus lihat deh, soalnya baru ditayangin 1 bulan yang lalu. Oh iya, aku udah lihat sih, tapi boleh deh kita tayangin sekalian mempromosikan juga biarpun gak di endorse. Iya, aku mau lihat juga. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smiles. Kindness and love, that's what I feel. Hold my hand and dance with me. A nation with a song, a symphony of sights and sounds. Across a beautiful nature, we'll find the colors of paradise. Oh, what a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful. A wonderful Indonesia. Nah, kalian kan tadi udah lihat ya videonya indah banget kan, alam yang disorot. Padahal kan kita cuma lihat secara visual doang. Dan perpaduan antara audio dan videonya juga cocok banget gak sih? Iya bener banget, aku setuju. Dari jinglenya tuh menurutku unik karena menggunakan bahasa Inggris. Nah ini nih bisa membantu mempromosikan keindahan Indonesia. Terus kualitas audionya juga bagus. Jinglenya tuh juga udah ada perpaduan instrumen musik elektronik sama instrumen tradisional. Jadi berasa lebih pop gitu dan lebih memberikan sentuhan aransemen yang kekinian. Tapi menurutku ya, durasinya tuh kurang panjang gak sih? Minimal 1 tahun lah biar daerah yang lain juga bisa kesorot. Ya, bisa aja kamu Ber. Tapi menurut kamu secara keseluruhan udah bagus kan? Bagus kok. Secara visual, audio, dan konsepnya itu udah menarik. Jinglenya tuh juga bisa menginspirasi generasi muda supaya mereka tuh mengenal bahkan berkontribusi untuk melestarikan budaya Indonesia. Pas banget tuh, kita kan generasi muda Indonesia. Dan mungkin mendengar kita juga termasuk generasi muda Indonesia. Boleh dong bantu melestarikan budaya bangsa. Jangan ngikutin budaya luar terus. Ya, aku usahain deh. Tapi
Jess, kamu kan pinter nari tuh. Bisa tuh nari tari tradisional Indonesia. Nanti aku bantu promosiin deh. Aku pengen banget deh, tapi kira-kira kalau aku nari nih, terus lagu yang cocok untuk promosi tuh apa ya? Buat jingle aja Jess, nanti bisa berkolaborasi bareng si Eka Gustiawan. Dia kan arranger jingle Wonderful Indonesia yang tadi ditayangin. Boleh tuh. Bisa kolaborasi sama Sandrina juga yang sering nari tari tradisional di TV itu. Terus penyanyinya Agnes Mo, biar jinglenya tuh go internasional. Terus bisa pakai instrumen tradisional yang dipadukan dengan instrumen modern kayak gitar elektrik, drum, bass, dan bisa menggunakan komputer untuk produksi dan editnya. Jadi meskipun jinglenya tuh lebih modern dengan bantuan teknologi, identitas musik tradisional Indonesia tuh nggak hilang. Nah, setelah jingle yang dibuat, dipublikasi deh di sosial media, bisa ke YouTube, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Tapi kan tadi dia bilang tentang arranger gitu kan. Nah, itu tuh profesi ya? Iya Jess, jadi arranger musik itu disebut juga penata musik. Mereka menyediakan jasa untuk mengaransemen musik, baik untuk single, album, film, dan buat jingle musik juga bisa. Berarti arranger musik itu tuh penting banget ya perannya dalam membuat musik? Betul Jess, setahu aku tuh arranger musik bisa memperkaya musik supaya lebih menarik. Mereka tuh bisa merubah nada dan menyesuaikan tempo. Nah, kelebihan dari arranger musik ini tuh bisa membantu dalam menciptakan musik yang mendukung berbagai jenis pertunjukan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang musik. Tapi ada juga kekurangannya. Salah satunya tuh kalau arranger musik ini nggak mampu memanfaatkan teknologi yang ada, mereka bisa kesulitan mengembangkan ide aransemen musik yang inovatif supaya mengikuti perkembangan zaman dan pasar. Ada yang ada enggaknya juga ya. Berarti kalau jadi arranger ini sulit juga ya. Aku kira cuma gabung-gabungin lagu doang, tapi ternyata harus punya kreatif yang tinggi, pemahaman tentang instrumen, terus harus bisa menguasai penggunaan teknologi dalam bermusik juga ya. By the way, terus kalau jingle-nya udah jadi nih, aku tinggal up ke YouTube aja atau gimana? Jangan dong Jess, kamu harus memperhatikan aspek legalnya juga. Soalnya ini kan karya kamu, takutnya ada yang mengakui karya kamu gimana? Coba deh, kamu melisensikan lagu atau konten kamu melalui fitur kreator musik di YouTube Studio. Wah, oke. Tapi emang aspek legal itu apa? Aspek legal tuh sudut pandang hukum yang berkenaan tentang pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga pemindahan informasi antar media yang satu ke media yang lainnya. Setahu aku aspek legal tuh juga mencakup privasi, data, properti, informasi, dan identitas juga Jess. Oh, berarti kalau jingle aku tuh masuknya ke aspek mana ya? Kalau untuk jingle tuh masuknya ke aspek legal property Jess. Nah, salah satunya tuh ada hak milik atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta jingle yang kamu mau buat. Kalau kamu nggak memperhatikan aspek legalnya, ini bisa jadi kena plagiat loh. Kira-kira kalau ada orang yang plagiat nih, itu hukumannya apa? Hukumannya bisa berupa sanksi pidana, baik itu berupa pidana penjara. Nah, ini tuh diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Walah, gitu toh. Kayaknya perbedaan kita cukup sampai sini aja deh. Nanti sekiranya kalian ada waktu lagi, aku bakal undang lagi untuk berbincang-bincang bareng. Oke, makasih Da. Makasih ya udah undang kita. Oke, see you next time semua.